Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Nurmayuda dengan NIM D1A018112. Saya akan menjelaskan tentang hukum sumber daya alam. Istilah sumber daya alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR RI garing 1999 tentang garis-garis besar haluan sumber daya alam, yang di dalamnya berisikan mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang penguasaannya diatur dengan undang-undang. Demikian juga pada ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 9 garing MPR garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pasal 6 yang menyatakan menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta pencabutan, mengubah atau mengganti semua undang-undang peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini. Demikian juga halnya dengan istilah dan pengertian hukum sumber daya alam sendiri, ternyata cukup sulit untuk mencari hal tersebut. Secara yuridis, kita dapat menemukan istilah hukum sumber daya alam yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, Rencana Pembangunan Tahun Repeta Tahun 2001, khususnya lampiran bab ke-8 bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup butir ke-8 2.4 program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang menyatakan kegiatan pokok program ini dalam tahun 2001 adalah penyusunan undang-undang sumber daya alam. Berikut peraturan-peraturannya. Kita akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, di undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam pada pokoknya adalah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengairan. 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang perikanan. Nomor 5. Undang-Undang tentang konservasi tahun 1990 tentang hayati dan ekosistemnya. Nomor 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria UUPA. UUPA adalah produk hukum nasional pertama yang mengatur tentang sumber daya alam. Undang-Undang UUPA mengartikan sumber daya alam agraria, dalam hal ini agraria, sebagai bumi, air, ruang, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Berkaitan dengan cakupan agraria ini, maka muncul pertanyaan, apakah sumber daya alam yang terdiri dari bumi, air, ruang, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dipandang sebagai kesatuan ekologi, yaitu yang utuh dan saling terkait atau ekosistem. UUPA lebih banyak mengatur tentang dasar-dasar penguasaan sumber daya alam.
hanya ada satu pasal yang mengatur tentang pengalokasian pemanfaatan sumber daya alam, yaitu pasal 14 yang menjadi dasar bagi perencanaan pengalokasian pemanfaatan sumber daya alam, yang menyatakan bahwa perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk keperluan negara, kepribadatan, pengembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta pengembangan industri transmigrasi dan perkembangan sementara. Sementara itu, dalam kelestarian pengelolaan sumber daya alam, UPH hanya menyebutkan pasal 15 bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, pemahaman tentang sumber daya alam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 bersifat reduksionis. Sumber daya alam lebih banyak dilihat sebagai komoditi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan mengartikan sumber daya tambang sebagai bahan galian, unsur kimia, mineral, biji, dan batuan yang merupakan endapan alam. Lalu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Air yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Meskipun tergolong relatif baru, semangat yang ada di dalam undang-undang ini adalah penguasaan air beserta sumber-sumber termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang masih berpusat pada negara mana? Pada semangat ini kemudian mendorong munculnya semangat privatisasi air yang lebih sekedar menguntungkan pihak swasta. Semangat privatisasi ini lebih melihat air sebagai komoditas. Peran yang besar dari pemerintah ini sekali menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air bertumpu pada negara yang pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Perikanan ini terdiri dari 17 bab dan 110 pasal, yang pada intinya mengatur dan memberikan landasan hukum bagi pengelola dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah pengelolaan perikanan mencakup perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai, danau, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Dilihat dari sisi ini, cakupan undang-undang ini cukup memayungi semua kegiatan perikanan yang ada saat ini. Terima kasih. Hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.